Jadi kalau kita ingin zohir, ingin nampak keislaman, yang pertama punya ilmu, kedua amal. Ilmu yang mengantarkan amal, amal yang berdasarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Eksekutif muda, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di Ahso Channel dalam rangka mengkaji, menggali, mentafakuri ayat-ayat suci ayat-ayat suci Allah Azza wa Jalla serta arahan-arahan serta taujih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menarik untuk kita dalami, yaitu ayat di dalam surah Taubah ayat 33, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayat yang sama ini termaktub juga di dalam surat As-Saff ayat ke-9. Yang hampir mirip juga ada di dalam surat Al-Fath ayat 28. Hanya kalau di surat Al-Fath ayat 28 diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Ikhwatul iman, menarik untuk digali. Kalau kita melihat isyarat atau terjemah lafdiyahnya, kita akan memahami huwallazi, dialah yang arsala, yang telah memutus, rasulahu, utusannya, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk dizohirkannya, untuk ditampakkannya, untuk dimenangkannya, ala dini kullihi, atas agama seluruhnya, atas agama itu seluruhnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ikhwatul iman, ayat ini sekali lagi mengantarkan kepada kita kepada satu pemahaman. Kalau kita telusuri bahwa surat Taubah termasuk surat Madaniyah, berarti di sana sudah bicara tentang ahli kitab, bicara tentang munafik dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengatakan ayat tadi huwallazi, di situ tidak dinyatakan Allahul ladzi arsala, tetapi huwa. Kalau huwa dalam pengertian ayat-ayat Makkiyah dapat kita pahami belum menampakkan nama Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita tahu dialah Allah yang dimaksud di Makkiyah itu, karena memang nama Allah yang akan dibersihkan dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang musyrik yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ini ayat Madaniyah, maka huwa yadullu 'alal qarib, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan makhluknya, dalam ini dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bertanya kepada putri kita tentang keadaan teman dekatnya, bagaimana kabar si dia, tanpa harus disebut namanya, tanpa harus dijelaskan siapa yang dimaksud dia itu, maka putri kita akan menjawab, oh baik bah, baik pak, baik pih, kemarin juga dia datang kok, sehat dia. Padahal kita menanyakan bagaimana kabar si dia. Ini, maka ketika dinyatakan huwa, maka kemudian masyarakat Madinah sudah memahami, maklum dan faham bahwa yang dimaksud dengan huwa di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi, dialah yang, Allah lah yang, arsala, yang memberikan risalah, yang telah mengutus. Jadi ada seseorang diberikan surat untuk disampaikan. Surat yang maksudkan adalah risalah. Orang yang membawa surat ini, orang yang membawa risalah ini disebut dengan utusan atau rasul. Rasul bermakna mursal, gitu ya. Jadi rasul itu artinya mursal.
Rasul artinya yang diutus. Walladzi arsala rasulahu. Ayat ini menjelaskan tentang rasulahu, karena ada di antara ahli kitab dari kalangan Yahudi, ya, juga dari kalangan Nasrani, mereka meragukan, bahkan mendustakan kalau Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Maka ayat ini sebagai takkid, sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Sekali lagi, di ayat itu tidak disebutkan huwallazi arsala Muhammadan, meskipun maknanya itu, tetapi ini menunjukkan yadullu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan hidayah. Hidayah, sebagaimana beberapa sesi kita bicara tentang itu, tetapi dalam masalah ini, hidayah tadi petunjuk itu, dalam masalah ini para ahli tafsir menjelaskan al-murad bil huda, yang dimaksud dengan al-huda, maka yang dimaksud adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Kalau Syekh Sya'di kalau tidak salah menjelaskan bil Quran bil ilmi an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya, itu bil huda itu. Jadi bil huda itu dengan Quran, dan Quran ini juga bisa ditafsirkan kembali bahwa dia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini berarti hidayah al-irsyad, hidayah petunjuk, bil huda itu ya. Maka kita akan pernah kita bahas bahwa ada hidayah irsyad, ada hidayah at-taufiq. Nah, wadinil haq, maka ulama menjelaskan bahwa itu adalah al-Islam, bahwa Islam, kepasrahan, ketundukan. Karena kepasrahan dan ketundukan itu melahirkan amal salih, maka sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dinil haq ay amal salih, amal yang memperbaiki, karena kepasrahan kepada syariat atau risalah yang Allah turunkan. Maka dapat kita pahami bahwa Rasul diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran, membawa ilmu, membawa hidayah irsyad, tapi juga beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hidayah irsyad dalam kehidupan sehari-harinya dalam bentuk hidayatut taufiq, yang dalam bentuk penjelasan para ulama, yaitu amal saleh. Jadi kalau kita ingin zahir, ingin nampak keislamannya, pertama punya ilmu, kedua amal. Ilmu yang mengantarkan amal, amal yang berdasarkan ilmu. Ini sehingga kita umat Islam akan nampak, akan zahir, terlihat jelas. Oh, itu tahu umat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya rukun, saling mendoakan, saling menyayangi karena Allah. Itu tahu umat Nabi Muhammad, ya, yang dalam kehidupannya selalu berjamaah, selalu menyatu, saling mengokohkan, saling menguatkan. Karena memang ajaran Qur'annya memang begitu. Nah, jadi zahir itu maka bisa dimaknai kemenangan, bisa dimaknai kejayaan, tetapi dari kalimat asalnya zahir itu adalah zahara, itu nampak. Yang zahir itu nampak, jelas. Nah, sekali lagi, jadi Rasul dibekali hidayah irsyad dan juga sebagai hidayah taufik. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini utusan Allah yang mengaplikasikan Al-Quran, maka kemudian Quran sendiri menyatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad itu ada suri teladan yang baik. Begitu kata Quran. Wa qala Ummu Abdillah ayat as-siddiqah bintus siddiq, yakni Ibu Aisyah mengatakan ketika melihat perangai Rasulullah SAW, beliau katakan kana akhlaqul Quran, adalah akhlak beliau SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini sekali lagi dibekali Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran sebagai pembuktikan bahwa beliau mendapatkan hidayatut taufiq,
Maka dengan ini kita tahu dari perjalanannya, beliau menjadi pembawa risalah yang zohir, risalah yang kemudian nampak dirasakan oleh masyarakat, tercatat dalam sejarah sampai kepada kita. Nah, begitu juga kita, jika ingin berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjumpa dengan para sahabatnya yang diridhoi, maka hendaknya kita menapaki jalan yang sama, ya, menempuh jalur yang tidak berbeda dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka kalau kita teliti ayat tadi, pertama terdapat di dalam surat Taubah, kedua di dalam surat As-Saff yang redaksinya sama. Adapun di dalam surat Al-Fat itu wakafa billahi syahida. Ini menunjukkan seakan-akan ada kenapa ayat yang sama itu disimpan di dalam 3 posisi surat ini. Maka kita dapat di antara sekian banyak penafsiran, maka dapat kita gali mutiara itu di antara. Berarti pertama, kalau kita ingin zohir, pertama adalah at-taubah. Taubat, kembali. Ya. Kalau taubat berarti sebelumnya telah menyimpang. Maka kalau gitu harus kembali. Kalau kita belum menyimpang, maka lanjutkan istiqomah di dalam kebenaran. Surat Taubah, surat kembali, bertaubat. Menyelisih musyrikin. Kata Baro'ah nama lain dari surat Taubah juga bermakna pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan khususnya dalam masalah akidah, masalah ketergantungan dari orang-orang musyrik yang begitu keras kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Putusan hubungan. Maka kembali kemana? Kembali kepada Quran, kembali kepada manhaj an-nubuwah, kepada metode penyampaian Nabi Muhammad SAW seperti apa. Itu taubat, ya, kemudian baro'ah, putusan hubungan. Setelah itu kemudian itu adalah di dalam surat As-Saff, di dalam surat barisan. Berarti barisan kita harus bereskan, rapikan untuk bisa zahir itu. Kalau di dalam miniatur kehidupan berjamaah dalam sehari-hari itu dilihat dalam sholat berjamaah, maka sebelum memulai Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan barisan kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan itu sebagian dari sempurnanya sholat. Maka tidak boleh ada di antara barisan itu ada celah yang kosong, karena di situ kata Nabi ada syaitan. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Islam itu barisannya harus rapi, tidak boleh renggang. Karena kalau renggang ada setan yang memprovokasi, yang adu domba antara muslimin A dengan muslimin B, muslimin C dengan muslimin D, diadu domba. Tapi tadi seakan-akan ada isyarat bahwa kita harus membangun barisan yang rapi, yang teratur dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Maka oleh sebab itu barisan supaya rapi tentu perlu komando. Dalam hal ini kalau kita lihat merujuk kepada apa? Merujuk kepada tarikh dan sejarah. Maka di zaman Nabi Muhammad lah yang mengarahkan segala sesuatunya. Pasca beliau wafat diganti oleh Khalifatul Rasul, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, beliau adalah khalifatillah atau khalifatul Nabi, itu untuk Abu Bakar. Abu Bakar wafat, maka kemudian supaya tertib tadi harus ada imam yang memimpin, yaitu dalam hal ini setelah Abu Bakar adalah Amirul Mukminin atau khalifati Rasulillah. Ya, beliau adalah khalifati Rasulillah. Itu Umar bin Al-Khattab yang masyhur di kalangan kita dipanggil dengan Amirul Mukminin. Kemudian Utsman bin Affan khalifati Rasulillah, yang kemudian juga beliau dipanggil dengan khalifah, dipanggil juga dengan Amirul Mukminin, dipanggil juga dengan Imamul Muslimin. Setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib yang lebih masyhur di kalangan kita dipanggil dengan Imamul Muslimin. Nah, semuanya adalah khalifah. Ya, kalau Abu Bakar adalah khalifatul Rasul,
Umar adalah khalifati Rasul, Utsman adalah khalifati Rasul, Ali adalah khalifati Rasul. Gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, maka oleh sebab itu dengan adanya itu yang disepakati, tidak harus sempurna. Ya, imamnya itu tidak harus sempurna, karena nanti kalau imam ada kesalahan tetap makmum harus mengucapkan subhanallah. Kalau muslimat tepuk tangan begitu di dalam sholat berjamaah. Itu kalau muslimat memberitahunya begitu. Maka dalam kehidupan sehari-hari muslimat pun ya boleh memberikan masukan, teguran kepada pemimpin, kepada imam, kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah, itu boleh memberikan teguran dengan berargumentasi dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum bapak, kaum muslimin mengingatkannya dengan subhanallah. Artinya dua-duanya ada wadahnya, ada isyaratnya untuk boleh memberikan masukan, boleh memberikan tausiah, nasihat. Apalagi kemudian wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kita akan melihat tadi barisnya rapinya barisan. Kembali bertobat kepada manhajun nubuwah, kembali kepada bimbingan Quran, ya, yaitu manhajun nubuwah tadi. Kemudian barisan dibereskan. Setelah barisan beres, ta'awunnya, ukhuwahnya kuat, persaudaraannya. Coba perhatikan bagaimana Muhajirin dan Ansar. Sebelum dakwah lebih luas lagi, dakwah yang lebih luas yang saya maksudkan dakwah yang resmi, tidak lagi fardiyah, tetapi para raja didakwahi semuanya, para pimpinan pemerintahan didakwahi oleh Rasulullah SAW. Itu ya, setelah tadi. Nah, baru kemudian nanti ditutup dengan kemenangan, terbuka segala bentuk kebaikan itu. Kalau kita merasa bahwa hari ini masih terasa dijajah, karena kita seringkali dicurigai ketika kita mau mengamalkan al-Islam. Padahal al-Islam ini agama yang dilindungi di negeri ini. Mari kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kita ini dijamin. Tapi oleh sebagian manusia yang anti kepada kebaikan, anti kepada ketuhanan, mereka mulai mempersoalkan ketika orang mau mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam. Nah, maka nanti al-fat, ya, maka wa kafa billahi syahida. Jadi di situ huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Perlu saya tegaskan bahwa liyudhhirahu, untuk memenangkannya, di situ ikhtalafa al-ulama fi hadhil masalah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengembalikan al-ha. Dhamir al-ha ini kemana? Sebagian mengatakan hu di situ, ha di situ, huruf ha yang yudhirahu, itu kembali kepada Islam. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Tapi sebagian lagi mengembalikan hu itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad dizohirkan, dimenangkan, dinampakkan itu dengan membawa apa tadi? Al-Quran sebagai al-ilm, sebagai hidayah irsyad, juga beliau membawa hidayah at-taufiq atau amal salih. Dengan amal salih dan Quran inilah maka akan nampak. Dan ini sangat sejalan dengan yang diinformasikan di dalam surat An-Nur. Ya, yang Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu itu, ya, dan orang yang beramal soleh. Beriman, iman ini teoritis, aqidi, gitu, ya. Jadi itu adalah ajaran langit. Adapun amal soleh, kalau tadi dinil haq, itu menjadi membumi, menafak. Jadi konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep keberagamaan yang asalnya itu yang turun dari langit itu kemudian menapak di bumi. Maka oleh sebab itu sekali lagi sebaiknya kita, bukan hanya sebaiknya, seharusnya kita membumikan, mengaplikasikan tatbiqi asy-syariah, mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah mulai dari diri kita, kemudian mengajarkan kepada keluarga kita agar kebaikan ini bisa terwujud. Nah, kalau kita mengamalkannya, maka amalkanlah Islam oleh engkau, niscaya Islam akan diamalkan oleh di seluruh dunia.
bacalah dan aplikasikan Quran, niscaya Quran akan diterapkan di seluruh dunia. Maka al-khulasah, kesimpulannya bahwa hendaknya kita kembali kepada pimpinan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada pesan-pesan Al-Qur'an dari A sampai Z, dari masalah aqidah, masalah keimanan maksud saya, dari masalah keimanan sampai masalah-masalah yang lain, syariat yang lain, kembali kepada Al-Qur'an. Lalu itu bukan hanya sebagai teori, bukan hanya sebagai konsep, tapi kita aplikasikan, kita bumikan, kita laksanakan, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah yang saya maksudkan adalah zahirnya syariah at-tauhid, agama tauhid ini, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun puas dengan apa-apa yang Allah penuhi sebagai janjinya di dalam Al-Quran. Begitu juga arahan-arahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dilembutkan hati kita, diberikan hidayah irsyad, ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, itu hidayah irsyad. Kemudian kita dengan kasih sayang Allah diberikan juga hidayatul taufiq, sehingga kita bisa beramal salih, beramal yang memperbaiki diri, beramal yang memperbaiki keluarga, beramal yang dapat memperbaiki masyarakat sekitar, bangsa, bahkan umat manusia seluruhnya. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan dalam Idul Fitri tidaklah diraih oleh seluruh manusia. Tidak diraih oleh seluruh orang yang masuk di bulan Ramadan. Karena kemenangan di Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang bertarung di bulan Ramadannya dengan siam yang benar, diisi dengan amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Mereka lawan hawa nafsunya, mereka lawan kemalasannya, mereka isi dengan berbagai hal yang bermanfaat. Maka mereka itulah yang telah menang. Menang melawan hawa nafsunya, menang melawan kemalasannya, menang dalam mengukir prestasi yang begitu berharga di bulan Ramadan itu. Sehingga ia dinyatakan menang karena ia telah kembali kepada kebiasaan yang baik. Karena 1 bulan itu adalah upaya pembiasaan yang baik. Kalau di bulan Ramadan itu ia tidak membiasakan yang baik-baik, maka bagaimana mungkin dia disebut kembali kepada fitrah? Karena fitrah asal manusia itu adalah baik. Sebagaimana Bapak kita Adam alaihissalam sebelum melakukan pelanggaran karena ditipu dengan hoknya, sumpah hoknya syaitan, sumpah hoknya iblis, maka Bapak kita menjadi menjauh. Nah, namun setelah itu kemudian ia bertaubat, kembali kepada jalan Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Bapak kita Adam alaihissalam menjadi dekat kembali. Nah, dia menjadi menang kembali setelah melawan. Kenapa kok Bapak kita Adam alaihissalam percaya kepada iblis sehingga Bapak kita terpleset? Karena iblis menggunakan nama Allah, dan Bapak kita Adam tidak menyangka kalau ada makhluk yang berani mengatasnamakan Allah, tetapi ia berdusta kepada Allah. Jadi sekali kesimpulannya, orang yang menuju kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah mereka yang membiasakan diri selama sebulan itu, paling tidak di bulan Ramadan itu, mengisi berbagai macam pendekatan diri, berbagai macam kebaikan yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi umat Nabi Muhammad, bahkan bagi seluruh umat manusia. Dia yang telah menang. Maka disebutnya di Eid al-Fitr. Eid bisa bermakna kembali, ada ya'udu Eid, kembali. Al-Fitr itu bisa dimaknai kembali kepada fitrah, meskipun juga banyak ulama yang membantah karena fitrah di situ bukan fitrah kata mereka, tetapi fitrah di situ artinya kembali berbuka. Terlepas dari
perselisihan itu, maka saya secara pribadi memahami untuk diri saya, oh berarti supaya saya kembali kepada fitrah, taat beragama yang benar itu, maka inilah kembali kepada Idul Fitri kembali kepada fitrah, maka saum Ramadan, siam Ramadan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Imma qiraatul Quran wa tadrisuhu, ya, baik itu baca Quran dan mengkajinya. Imma tarawih atau qiyamul lailnya, imma witirnya, imma memberi iftar kepada orang lain, imma bersedekah, imma berbuat baik, yang banyak sekali. Saya kira tadi yang saya contohkan itu yang biasa dijangkau di tempat tertentu, tapi bisa jadi ada amalan soleh yang lain yang di tempat lain itu berbeda-beda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah malaikat Jibril masih bertugas pasca Nabi Muhammad wafat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kemukakan terlebih dahulu tugas para malaikat. Tugas para malaikat itu selain ada tugas umum, ada tugas khusus. Tugas umum adalah ruku dan sujud, bertasbih kepada Allah, mengkuduskan Allah Azza wa Jalla, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun pekerjaan khususnya dalam tanda petik sudah selesai, pekerjaannya masih banyak. Ya, pekerjaan yang lain, tugas-tugas yang umumnya banyak. Jibril alaihissalam selain juga memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dia juga alaihissalam ini juga memberikan hidayah-hidayah, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Wahyu dalam pengertian untuk manusia biasa. Kalau di kita disebut dengan ilafat. Nah, ilafat itu adalah bisikan-bisikan yang positif, termasuk mimpi yang positif. Rizki juga masih tersebar. Selama masih ada kehidupan, baik itu manusia maupun makhluk yang lain, berarti tugas Jibril masih ada. Ya, ini. Jadi oleh sebab itu juga ada, selama masih ada orang yang istikharah, berarti ada tugasnya. Oh, ini loh yang benar, ini ya, ini yang nyaman, ini yang tidak nyaman. Itu. Ya, jadi ini. Jadi sekali lagi tugas malaikat Jibril pasca menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad juga masih banyak. Selain bertasbih kepada Allah, selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi menyampaikan pesan-pesan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam bentuk jawaban terhadap istikharah, jawaban terhadap doa, rezeki dan lain sebagainya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hayya 'alal falah di dalam lafaz adzan? Hayya 'alal falah, mari menuju ke kemenangan. Ikhwan, salat itu adalah kemenangan. Kenapa disebut menang? Karena banyak orang yang gagal untuk bisa salat. Banyak orang yang kalah oleh hawa nafsunya untuk tidak bisa salat. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi pecundang, menjadi orang pemalas, menyerah. Ya, tapi orang yang menang, dia akan memenuhi panggilan adalah hayya 'alas shalah. Karena sesungguhnya salat itu adalah prestasi. Ruku, sujud itu adalah prestasi. Maka ketika seseorang bisa ruku kepada Allah, bisa sujud dengan menikmati sujud itu dengan penuh penghayatan, dia telah menang, dia telah bahagia. Dia telah jaya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kejayaan ini adalah kita bisa ruku, bisa sujud. Karena sujud itu adalah prestasi buat seorang hamba. Ya, seorang hamba atau seorang makhluk yang sujud kepada Allah itu adalah prestasi yang benar. Jadi mari kita menuju kemenangan, karena sholat itu sendiri adalah kemerdekaan. Dia merdeka, dia tidak dijajah oleh makhluk lain, tidak didikte oleh makhluk lain, tapi dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudan sebagai pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hayya 'alas shalah itu seperti yang saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang sedang belajar Al-Quran yang masih bacaannya terbata-bata bisa mendapatkan kemenangan?
Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawabu na'am. Jawabannya ya. Kenapa? Karena dengan keterbatasan dia, karena ketidaktahuan dia, karena ketidakmahiran dia, kalau golongkan lebih rendah lagi, karena kebodohan dia kalahkan kebodohan itu. Rasa malunya, rasa malasnya dia kalahkan. Kemudian dia belajar Quran dengan terbata-bata. Bahkan Nabi, dikatakan orang seperti ini mendapatkan 2 pahala. Terbata-batanya tadi itu bacanya 2 pahala. Ternyata bisa kita pahami. Kenapa yang lancar cuma 1 pahala, sementara yang terbata-bata 2? Tapi jangan kita simpulkan kalau yang terbata-bata itu, ya sudah kalau gitu kita terbata-bata saja bacanya supaya pahalanya 2. Laisa hakadha. Murad yang dimaksud adalah karena pertama dia mengalahkan rasa malunya tadi, ya, dengan terbata-batanya, kemudian dia membaca Quran itu sendiri. Ya, jadi justru ini hadis tadi yang menyatakan bahwa orang yang baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala, itu menjadi dorongan agar kita bisa memahami Al-Quran. Ya, jadi ini yang harus garis bawahi. Jadi sekali lagi, orang yang terbata-bata dapat 2 pahala karena 1 mengalahkan rasa malunya karena dia belum bisa baca Quran, yang kedua kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jika kita baca Al-Quran, apakah disaksikan malaikat? Al-jawabun na'am. Setiap pendekatan diri kepada Allah, baik itu baca Al-Quran, memuji Allah, bersalawat atas Rasulullah, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, maka para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai bukti bahwa dia ridho kepada majelis tersebut, di mana di dalamnya dipanjatkan pujian kepada Allah dan dibacakan salawat atas Rasulullah SAW, termasuk mengkaji Al-Quran. Jadi kalau malaikat merasa ridho, mengepakkan sayapnya, berarti apa? Berarti dia hadir, berarti dia tahu ada halaqah kajian Quran, ya, ada halaqah pujian kepada Allah dan halaqah salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya hadir, dihadiri. Maka oleh sebab itu maka bergembiralah, ya, setiap kita membaca Al-Quran ditemani oleh malaikat. Maka oleh sebab itu juga sampaikan doa, keinginan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan disaksikan malaikat berarti nanti bukan hanya kita yang berdoa, bahkan malaikat juga berdoa memohonkan kebaikan kepada kita. Ya, demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah seseorang yang menang sidang hasil curang karena hakimnya tidak mengetahui hakikat persoalan itu, apakah itu juga dianggap sebagai kemenangan? Nah, jadi menang itu harus dilihatnya dari kacamata Quran dalam bahasa kita. Kalau kita sebagai muslim, segala sesuatu lihatnya dari Quran, dari sunnah. Menang, tapi karena berbuat curang. Menang karena dengan kesungguhan bercurang, melakukan kecurangan. Sementara hakimnya juga karena bukan malaikat yang menyaksikan 1 kali 24 jam terhadap orang yang memiliki kasus, sehingga sangat wajar keputusannya bisa berbeda. Artinya orang yang curang tadi bisa menang, sementara yang jujur bisa kalah. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir, karena nanti di akhirat ada persidangan pengadilan. Ya, ini yang maka nanti ada persidangan untuk mewujudkan keadilan yang tidak didapatkan di dunia ini. Sekali lagi, kita harus melihatnya dari sisi kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan, agak sulit bagi kita ketika kita memahami di satu statement Quran bahwa Allah akan menolong para rasul dan orang-orang beriman di dunia ini, dan nanti pada hari di mana para saksi berdiri, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Itu dalam surat Al-Mu'min. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini, dan nanti pada hari di mana berdiri para saksi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana
kok ada nabi ya ketika berdakwah kemudian dibunuh oleh kaumnya sehingga ada yang digergaji. Sampai itu ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada juga nabi yang diusir sehingga harus hijrah. Bahkan ada nabi yang hijrahnya, kata Imam Ibnu Katsir, hijrahnya ke langit, yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana? Ada dua statement yang ada fakta, ada statement Quran. Nah, kalau kita sepintas melihat yang demikian itu, tentu kita akan salah paham. Dan bukan hanya kita sebagai orang awam, bahkan para alim pun, misalnya Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami. Ya, bukan berarti kemudian tiap rasul, tetapi aghlab, yang sebagian besar. Kalau memang pernyataan begini, kurang lebih logikanya yang saya dapat pahami dari pernyataan Imam Ibnu Katsir itu. Kalau ada 10 orang yang terbawa hanyut oleh sungai, 10 orang siswa terbawa hanyut oleh air sungai, kemudian ada masyarakat yang menolongnya. 7 orang dapat diselamatkan, 3 tidak dapat diselamatkan. Boleh saja dalam beritanya begini, masyarakat X telah menyelamatkan siswa-siswa SMP kaza misalnya. Ya, meskipun sekali lagi tidak seluruh siswa. Dari 10 siswa tadi SMP X, cuma 7 dan yang diselamatkan oleh masyarakat. Tetapi beritanya boleh menyatakan masyarakat X telah menolong siswa-siswa SMP Y misalnya. Dan itu tidak bertentangan. Begitu juga pemahaman yang dapat saya pahami dari pernyataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah menyatakan begitu, ya, menyatakan bahwa sesungguhnya kami akan menolong gitu ya nabi-nabi yang lain, menolong seluruh rasul dan orang-orang yang beriman, maka kata beliau bisa jadi meskipun Imam Ibnu Katsir tidak menyatakan seperti yang saya jelaskan. Saya memahami dari pernyataan ini seakan-akan gitu kan, tidak semua rasul ditolong oleh Allah, hanya sebagian besar saja. Namun di sini muncul pertanyaan, kalau seperti itu ada yang tidak ditolong, bagaimana? Gitu kan, untuk apa kita jadi orang beriman kalau tidak ditolong? Begitu kata mereka. Namun kemudian Imam Ustadz Sayyid Qutb di dalam Fi Dhilalil Quran yang menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu ada 2 macam. Yang pertama pertolongan ad-dakhili, an-nasru ad-dakhili, pertolongan internal, dan yang kedua adalah an-nasru al-khariji, pertolongan eksternal. Yang dimaksud dengan pertolongan internal adalah pertolongan yang diberikan kepada orang tersebut untuk berpegang teguh dengan akidah tauhidnya. Itu pertolongan internal. Jadi kalau ada nabi yang digaji, ada yang dibunuh, ya, maka itu ditolong oleh Allah. Ditolong di sisi apa? Ditolong dalam mempertahankan akidah at-tauhidnya. Adapun yang an-nasru al-khariji, pertolongan eksternal, adalah pertolongan bukan hanya kita mempertahankan akidah kita, tapi kita juga mampu memberikan keyakinan kepada orang lain untuk berakidah benar, berakidah yang sahih, maka itulah an-nasru al-kharij. Maka oleh sebab itu, yang paling pertama, pertahankan akidah at-tauhid ini. Bahwa kemudian kita dijadikan objek sebagai orang yang dizolimi oleh siapapun, jangan khawatir. Tetap berjuang dengan mengikuti kaidah-kaidah, ya, mengikuti arahan-arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya ketika kita tetap berpegang teguh dengan akidah yang sahih, dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka sesungguhnya kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Orang yang sudah berusaha memperbaiki diri meski belum sempurna dan dianggap belum mampu sepadan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, apakah itu juga disebut dengan kemenangan? Ikhwan, ketika ia mampu bertobat saja dia menang, meskipun belum sepadan dengan dosa yang pernah ia lakukan. Karena hakikatnya kita ini tidak ada yang bisa menghapus dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. Illallah, kecuali Allah. Allah lah yang menerima tobat kita. Allah lah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Fa innaka la
la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dihapus kecuali Allah. Allah yang mampu menghapus catatan itu. Adapun selainnya tidak bisa, termasuk diri kita sendiri. Kita hanya berusaha mohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa bertobat. Tetapi kalau ternyata tobat itu juga tidak sepadan, kita masih punya harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan, pertanyaan terakhir, sujud lama-lama dosa berguguran. Tapi di sisi lain dia harus banyak berdoa dalam sujud. Bagaimana maksudnya? Tayyib. Sesungguhnya ini bisa dijamak dua statement ini. Sujud adalah maqam atau kedudukan. Kedudukan yang paling dekat antar khaliq dengan makhluk atau makhluk dengan khaliq itu saat sujud. Maka Nabi memerintahkan, menyunahkan agar kita banyak berdoa ketika bersujud. Lalu untuk apa? Nah, banyaknya bersujud, lamanya sujud ternyata Masya Allah. Dosa-dosa Bani Adam ini disimpan di pundaknya. Maka seringkali kita katakan, waduh, terlalu berat dia memikul dosanya. Memikul dosanya. Maka karena mikulnya dengan pundaknya itu, maka ketika sujud secara zahiriyah, hissiyahnya dia sujud, maka bahunya, pundaknya lebih rendah. Maka diduga keras secara hissiyah dosa-dosa berguguran dari pundaknya. Itulah hikmah. Jadi dua-duanya bisa dipahami. Ya, kita banyak ketika sujud itu adalah tempat yang terdekat, kondisi terdekat antara kita dengan Khaliq, dan sekaligus juga disunahkan oleh Nabi kita banyak berdoa. Dan dari situ kita dapat pahami bahwa dosa-dosa kita juga berguguran bersama sujud kita. Demikian yang dapat dijelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang hakikat kemenangan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.